Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Tetap semangat ya. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita sama-sama saling mendoakan. Saya doakan kalian semua diberikan nikmat sehat, diberikan kemudahan di dalam menyerap ilmu yang disampaikan, dan semoga ilmunya nanti bermanfaat ya. Doakan saya juga diberikan nikmat sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Nah, kali ini akan disampaikan video pembelajaran mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu aplikasinya apa? Nah, salah satu aplikasinya ini ya. Nah, mungkin pernah pergi ke tempat cuci mobil ya. Di sini ada piston-piston di sini ya. Nah, ini salah satu penerapan tekanan zat, yaitu pada zat cair ya. Nah, benda ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kali ini akan disampaikan terlebih dahulu tekanan zat pada benda padat ya. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan video yang disampaikan pada pembelajaran kali ini adalah supaya nanti kalian dapat menjelaskan konsep tekanan zat padat setelah mengamati video pembelajaran dengan tepat, dan supaya bisa menghitung besaran yang terkait pada tekanan zat padat setelah mengamati video pembelajaran dengan tepat. Nah, jadi pada tekanan zat padat itu nanti ada besaran apa saja di sini. Pada musim hujan, kamu sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit melintasi jalanan tersebut ya. Nah, jika kamu hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Apakah sepatu boot? Apakah sepatu hak tinggi? Ya, tentu saja yang kita gunakan adalah sepatu boot ya. Kenapa demikian? Nah, karena pada sepatu boot ini alas yang menekan tanah ini lebih luas daripada sepatu hak tinggi. Kalau sepatu hak tinggi ini alas yang menekan tanah ini kecil ya, sehingga kalau jalan di tanah ini relatif lebih dalam nancapnya. Kemudian fenomena lagi yang berkaitan dengan tekanan zat. Nah, jika kita lihat pada kaki angsa ini terdapat selaput ya, sedangkan pada kaki ayam ini tidak ada selaputnya ya. Nah, Maha Besar Allah yang telah merancang struktur kaki angsa yang dilengkapi selaput, sehingga angsa ini dapat mencari makan di tempat yang berlumpur karena ada selaputnya ya. Dengan ada selaputnya ini, maka tekanan kaki angsa di dalam tanah yang berlumpur itu kecil, sehingga tidak lebih dalam menancap ke tanah yang berlumpur tadi. Beda dengan kaki ayam. Kaki ayam karena bidang tekannya ini kecil ya, tidak ada selaputnya, maka ketika berjalan di tempat yang berlumpur, maka dia akan tenggelamnya lebih dalam ke tanah tadi ya. Nah, ini salah satu anugerah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluk hidup. Nah, perhatikan dua benda berikut ini, ada paku A, ini ada paku B. Paku A dan paku B ya. Paku A ini ujungnya tumpul, paku B ujungnya ini runcing ya. Diberikan gaya yang sama ya, 1000 Newton, ini juga 1000 Newton. Nah, ketika diberikan gaya yang sama, apa perbedaan paku A dan paku B? Setelah paku B menerima gaya, apa yang terjadi? Begitu pula setelah paku A menerima gaya, apa yang terjadi? Nah, tentu saja ketika kalau paku tumpul kita tancapkan ke balok kayu, maka nanti dia menancapnya
tidak begitu dalam. Beda dengan yang paku runcing. Ketika kita tancapkan ke balok kayu, maka nanti pakunya akan menancap lebih dalam. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya semakin dalam menancap ke balok kayu, maka tekanannya ini semakin besar. Ya. Jadi dipengaruhi oleh luas bidang tekannya, ya. Kalau paku tumpul karena luas bidang tekannya besar, nah, maka nanti dia menancapnya tidak begitu dalam, tekanannya kecil. Beda dengan yang runcing, dia menancapnya lebih dalam, tekanannya besar, ya. Jadi dari sini bisa disimpulkan kalau semakin kecil luas bidang tekannya, maka nanti tekanannya semakin besar. Sebaliknya, kalau semakin besar luas bidang tekannya, maka nanti tekanannya semakin kecil, ya. Jadi tekanan ini dipengaruhi oleh dua faktor, ya. Nah, yang pertama ini gaya tekan atau berat benda, ya. Semakin berat benda, maka gaya tekannya juga semakin besar, ya. Kemudian yang kedua dipengaruhi luas bidang tekan, ya, seperti contohnya tadi, semakin besar luas bidang tekan maka tekanannya semakin kecil, ya, seperti selaput pada kaki angsa. Kemudian kalau jalan di tempat yang berlumpur lebih baik menggunakan sepatu boot, ya, daripada sepatu high heels. Nah, dari sini akan diperoleh persamaan P sama dengan F per A, ya, dimana F ini adalah gaya tekan, ini force, satuannya Newton dalam SI. Kemudian A ini luas bidang tekan, satuan dalam SI nya meter persegi. Kemudian P ini tekanan, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal, ya. Nah, P sama dengan F per A. Nah, misalkan F tidak ada di dalam soal, F ini sama aja dengan berat, ya. Berat ini sama dengan M kali G. M ini massa, G ini percepatan gravitasi. Nah, misalkan disuruh mencari F, berarti P dikali A. Contoh soal, sebuah gaya menekan benda seluas 4 meter persegi. Bila besar gaya itu 200 Newton, maka berapa besar tekanannya? Nah, dari contoh soal ini didapat dua data, ya. Seluas 4 meter persegi, gaya sebesar 200 Newton. Nah, jadi dari soal ini diketahui luas bidang tekan tadi A 4 meter persegi, kemudian gaya 200 Newton, gaya itu F, ya, kepanjangan dari force, 200 Newton. Berapa besar tekanannya? Ya, yang ditanya tekanan, P, ya, kepanjangan dari pressure, ya. Nah, tadi persamaannya bagaimana? P sama dengan F dibagi A, ya. Nah, tinggal dimasukkan angkanya, F nya 200, A nya 4. 200 dibagi 4 sama dengan 50 Newton per meter persegi atau 50 Pascal, ya. Nah, ini tadi konsep mengenai tekanan pada zat padat, ya. Jadi tekanan pada zat padat dipengaruhi dua faktor. Yang pertama gaya tekan atau berat benda, kemudian yang kedua luas bidang tekan. Hubungannya apa? Semakin besar gaya tekan atau berat benda, maka tekanannya semakin besar. Kemudian semakin besar luas bidang tekan, maka tekanannya semakin kecil, dan sebaliknya, ya. Semoga ilmunya ini bermanfaat, ya. Nah, jangan lupa kita untuk selalu bersyukur, ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur apa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan lupa bersyukur supaya kita ini bahagia. Sekian video pembelajaran hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.